riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Also, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, udah lama banget nih gue nggak balik konten lagi, ya kan? Akhirnya baru kali ini nih gue bisa update konten lagi ke kalian semua. Gimana sob? Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat ya, kabarnya sehat. Semoga rezekinya lancar juga nih. Seperti yang gue bilang, gue udah lama banget nggak ngonten lagi nih, nggak update juga, dan emang cana-cana gue juga nih jadi nggak terlalu keurus banget nih. Kayak ini yang terakhir yang gue update, si red sentarum gue yang habis gue treatment di outdoor, sekarang udah di indoor tuh ya. Matanya bisa lihat tuh merah banget ya, matanya merah, cabung-cabungnya tuh ya, cabung-cabungnya kalau kalian lihat kayaknya memang lebih tipis nih, karena mungkin karena settingannya gelap, jadi cabung-cabungnya ikut jadi agak tipis nih, cuma warnanya jadi naik. Nah, nih dia cana rantai gue tuh, ketengnya masih pada kotor semua sob. Jadi emang bener-bener baru keurus lagi nih, baru bisa balik konten lagi karena gue punya kesibukan juga ya kan, dan gue maintenance ya di weekend, dan terakhir kemarin tuh di weekend gue juga lumayan sibuk. Jadi tuh kalian lihat tuh kotorannya udah banyak banget ya, dan ini rantai gue tuh mentalnya jadi labil lagi nih, mentalnya jadi labil. Tadinya rantinya udah lumayan oke nih mentalnya ya. Nanti gue mungkin ada potongan videonya, nanti gue kasih pas dia mentalnya pas udah naik udah lama gak gue pegang lagi, gak gue mainin lagi, gak gue interaksi, dia jadi ngedrop parah asli. No, cuma frame stabil aja, frame labil tuh, gak konsisten, no, ya kan, gak konsisten. Terus kalau di bawah nih, ini ikan red maru, ini juga sama nih, ini red barito, ini Pangkalan Bun SBK, dan mungkin nanti gua akan taruh mereka berdua nih di progress galon lagi nih buat mereka berdua, karena size-nya udah cukup banget, udah pas banget nih. Mungkin di size-nya mungkin di 13 atau 15 cm nih dua ini nih, mungkin ini nih udah di 15 cm mungkin ya, yang ini mungkin masih di bawahnya nih sekitar 13-an. Jadi udah pas banget size-nya buat kita progress di outdoor sob, progress di outdoor pakai galon. Dan ini satu lagi adalah Cana asiatica gua tuh, Cana asiatica white spot yang lumayan gondrong tuh. Kalau ini memang mentalnya udah oke banget, jadi tuh, jadi udah flaring stabil banget tuh. Dan ini juga udah kotor banget sob tuh, lihat ya, udah kotor tuh, udah kotor. Jadi kali ini gua mau kontennya simpel aja, mungkin gue mau nguras ikan gue dulu gitu ya kan. Gue kuras, gue beresin semuanya biar enak lagi dilihatnya, biar enak lagi progresnya gitu. Dan ini juga nih red sentarum, kalau gue lihat ya, nah kalau dilihat sih cabungnya ada, cuma gue taruh di settingan gelap, dia malah cabungnya malah jadi hilang-hilangan nih sob tuh, cabungnya malah jadi hilang-hilangan. Cuma warna naik tuh, matanya udah jadi merah banget. Mungkin nextnya juga ini gue akan taruh outdoor, tapi kayaknya sih kalau dia ini nggak pakai galon nih, bisa jadi gue pakai tank di outdoor, karena dia udah masuk size-nya lumayan gede, sekitar mungkin 20 cm lebih lah, 22 mungkin ya, 12 cm. Jadi udah nggak terlalu cocok banget ditaruh di galon, takutnya di kesempitan gitu. Jadi mungkin gue akan taruh outdoor dan juga pakai tank gitu. Jadi akan ada 3 ikan gue yang bakalan gue progress nantinya di outdoor. Terus saat ini mungkin gue akan kuras nih 4 ini ya, mungkin ya 3 lah ini, 1, 2, 3 lah ya, mungkin gue kuras karena yang di bawah sini gue akan
pindahin dia di settingan galon, dan kebetulan gue juga udah buat air ketapangnya buat kita progres di outdoor nanti gitu. Oke sob, langsung aja agar tidak lama-lama nih, kita langsung pindah-pindahin ikannya, kita siap-siapin dan langsung kita eksekusi buat water change. Oke. Oke sob, jadi ini yang tank Auranti udah gue kuras ya, udah gue isi juga tuh. Nah tuh dia ya, masih mojok biasalah karena airnya baru. Dan ini yang tank Asia 3 masih on progress sob, karena memang lumayan gede ya. Tanknya ini lumayan gede, jadi buat nyedotnya airnya lumayan lama nih gitu. Nih Asia 3-nya yang gue pindahin dari tank. Nah, biasanya kalau misalkan gua habis kuras, kalau misalkan gua pas WC sih emang gue seringnya sih full ya, full. Kayak kurasnya water change-nya ya full. Jadi semua airnya gua angkut, gua kuras semua, nanti ganti air baru. Nah, kelebihannya sama kekurangannya apa nih? Nah, kelebihannya sih ya 100% tank lu bersih, ya kan? Bersih. Cuman kekurangannya adalah airnya pH-nya masih pH tinggi banget. Jadi si ikannya kayak ini nih, karena Auranti gue bakalan masih kuncup karena air baru, karena dia ini lagi adaptasi. Dan kebetulan tadi nggak gue aklimasi dulu, nggak gue aklimasi. Seharusnya sih yang baiknya sih emang harus diaklimasi dulu sih, so pakai plastik. Ya kan, pakai plastik gue aklimasi dulu, seharusnya sih seperti itu yang benar. Cuma emang gue lebih simpel aja ya, karena udah beberapa kali juga gue pakai WC langsung tanpa aklimasi, ikannya juga fine-fine aja, oke-oke aja. Cuman nih gue udah buat rendaman air ketapang nih ya, ini rendaman air ketapang tuh ya, lihat tuh udah lumayan kuning sih. Ini baru berapa ya, mungkin 1 jam lah ya, baru gua rendam 1 jam, cuma udah lumayan kuning. Nah, gunanya apa? Gunanya buat menstabilkan pH airnya. Jadi air tuh, jadi air ketapang ini emang banyak banget nih kegunaannya buat ikan cana sob, maupun ikan hias yang lainnya ya. Ini emang bagus banget buat air, khususnya buat nurunin pH. Jadi ikannya ini lebih nyaman, lebih stabil gitu. Jadi lebih cepat buat dia, si ikannya ini adaptasi. Dan sekarang gue juga pengen kasih ke tank gue nih, yang baru aja gue water change. Biar apa? Biar si ikannya juga lebih cepat adaptasi gitu. Banyak banget kegunaan air ketapang ini juga sob. Kalau misalkan ikan kalian ada yang sakit gitu, nih kan, air ketapang ini oke banget. Terus buat ikannya yang masih mager, masih misalkan tangkapan alam nih, WC ya kan, wet caught, tangkapan alam, biasanya disesuaikan dulu tuh airnya, nggak langsung pakai air bening, pakai air ketapang dulu gitu. Dan ini juga Auranti gue kan dia tangkapan alam juga nih kebetulan, bukan CB. Jadi dia juga gue sebelumnya pakai air ketapang terlebih dahulu, lebih banyak ketapangnya lah, lumayan agak pekat lah, buat biar ikannya ini nggak stres sih, intinya sih kayak gitu. Ini kita masukin aja. Masukin ke ikannya biar dia ikannya ini lebih cepat settlenya, lebih cepat nyaman. Oke. Tuh. Jadi memang nggak terlalu banyak berubah ya airnya. Tuh. Karena memang baru
ya baru 1 jam, kalau nggak salah 1 jam kurang mungkin ya. Itu baru sekuning ini, nggak terlalu pekat banget. Jadi ke si ikannya juga, ke si airnya nggak terlalu ngubah banget lah. Cuman khasiatnya masih ada gitu. Dan ini juga nih, kenapa gue buat ini? Nah, besok gue bakalan bikin konten lagi nih buat nih treatment galon ini dua ikan ini bakal gue treatment galon ya kan, pakai air ketapang, sorry nggak pakai daunnya ya. Nanti mungkin selengkapnya mungkin bakal gue videoin juga besok, gue buatin konten juga buat kalian yang mau treatment cana maru di galon. Nanti besok gue akan buat videonya, video lengkapnya kayak gitu. Oke, ini tinggal satu lagi mungkin akan gue isi, nanti kita skip aja pas udah selesai semuanya sob. Halo sob, jadi ini udah gue isi semua nih ya, airnya juga udah gue isi baru, udah gue isi full juga. Tinggal kita masukin aja ikannya. Sorry banget nih, di luar lagi hujan deras banget sob, tiba-tiba langsung hujan deras, jadi mungkin gue agak sedikit teriak aja nih, dan mungkin audionya juga agak sedikit terhambat ya karena hujan juga. Cuma nggak apa-apa lah ya, baru banget balik konten lagi langsung diterpa hujan. Cuma alhamdulillah banget sih, karena akhir-akhir ini susah banget sob hujannya asli. Jadi lagi panas banget, dan alhamdulillah banget nih hujan nih. Jadi adem juga nih, karena ikan auranti kalau misalkan kalian tahu tuh, karena dia juga suka di tempat-tempat yang adem juga nih. Jadi lebih oke buat ikan auranti. Nah sekarang gue masukin dulu ikan asiatikanya. Nih di asiatika mungkin ini udah sekitar size-nya udah di 20 lebih lah sob, nih udah lumayan lah. Nah tuh, kalau settingannya gue masih pakai background putih aja, simple background putih. Ini kita ratain dulu pasirnya nih, kurang rata dikit. Kalau untuk dari langsung sih ini warnanya sih putih ya sob ya, cuma ini karena lampunya putih biru, jadi dominannya ke biru nih kalau di kamera HP gua. Jadi ini kita, oh ya ini kita masukin juga. Akar yang udah tenggelam, masukin aja. Sip. Tinggal kita tutup juga nih. Jangan lupa kalau misalkan kalian punya ikan cana, habis di water chain harus ditutup sob ya, jangan sampai lupa tuh, karena kan ikan cana juga bisa loncat. Jadi kalau misalkan ditutup, wah udah bahaya banget. Hati-hati buat kalian ya. Oke, udah ditutup, udah oke semua nih. Jadi udah dua tank yang udah gua tuh, dia langsung mojok ya. 2 tank udah gua kuras, tadinya mau 3 cuma kayaknya ini airnya masih oke, dan ikannya juga masih aktif sob. Jadi biasanya sih kalau misalkan water chain ini untuk ikan canet agak lama juga, menurut gue sih nggak apa-apa sih sob, karena dia ini ikan yang kuat juga ya, yang kuat dengan air yang berendap yang udah lama banget juga dia masih kuat gitu. Jadi biasanya banyak juga keeper yang kayak kalau misalkan ikannya udah kuncup banget, udah mojok, udah benar-benar mager, nggak mau gerak sama sekali, barulah di water chain. Itu juga nggak apa-apa juga sih. Kalau gue pribadi sih, kalau misalkan ngelihatnya kayak udah kotor banget, walaupun ikannya masih aktif ya kalau gue bisa water change ya gue water change langsung sob, kayak gitu. Masih biasa ya, namanya juga ikan baru masuk di air yang baru, jadi ya masih mager-mager gitu loh sob. Tuh yang Asiatica malah udah nggak ada tuh. Oh tuh masih di atas tuh. Dan gue dia ada nyumpat, paling bentar lagi juga nyumpat nih dia nih. Tuh ya, nyari selip-selipan biasa, cuma nggak apa-apa. Mungkin next kontennya langsung gue akan buatkan video progres gue. Kalau misalkan gue mau progres di outdoor pakai galon sob. Nah ini dia nih ikan-ikannya tuh. Ini udah cakep banget. Mungkin 2 ikan ini gue akan langsung progres besok ya di galon. Kebetulan galonnya juga masih ada, jadi gue langsung progres aja buat besok. Dan sebenarnya ada 1 ikan cana lagi nih di luar yang
tabungnya udah kering. Mungkin size-nya sekitar 23 ya, 23-an lah, belum sampai 25. Jadi memang ikan-ikan gue ini masih kecil semua, nggak ada yang jumbo, nggak ada yang gede, juga nggak ada sob. Karena lebih apa ya, lebih seru ya, lebih compact juga kalau misalkan ikan-ikan kecil mau ditaruh di tank mana aja udah oke gitu. Itu kayak ini tank gede gue sekat buat ikan-ikan progresan gue, karena lebih seru gitu kalau misalkan masih kecil dan kita progres gitu. Nih, ini kan udah cakep banget nih. Yang Cana Red Red Maru Pangkalan Bun SBK. Tuh, matanya merah, badannya juga merah, genetiknya bagus sob. Dan ini juga Red Barito. Oke sob, mungkin cukup sekian dari gua. Sorry banget nih kalau misalkan audionya lagi jelek banget karena memang hujannya deras banget di luar sob gitu. Ini aja gue udah teriak-teriak. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.